Halo rekan-rekan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hegi Harjoyo, orang biasa memanggil saya Hegi. Kali ini saya akan sharing hal yang lebih teknis tentang apa itu human resource development, bisa departemen, bisa division. Sebelum saya masuk ke hal yang sangat teknis tentang isinya satu persatu, saya ingin share apa sih perannya HRD. Orang bisa menyebutnya sekarang HRD, sekarang bisa bilang human capital dengan filosofinya yang berbeda. Sekarang juga trennya juga bukan human capital lagi, tapi ada juga yang menyebutnya malah people and culture. Nah, sebenarnya apa sih peran dari HRD? Ujungnya apa? Kenapa sebuah organisasi itu memerlukan HRD? Sebenarnya kalau dari aspek, kalau kita nilai sebuah organisasi dalam organisasi bisnis ya dimanapun kita berada, baik di departemen marketing, departemen operation lah, departemen finansial lah, finance, IT, human resource, manapun departemen kita, ujung-ujungnya satu, bagaimana membuat bisnis kita growth atau tumbuh, bisnis kita sukses mencapai indikator-indikator tertentu, bisnis kita bisa sustain, bisa menjadi legend dan sebagainya. Jadi sama, walaupun di dunia HRD ujung-ujungnya adalah bisnis. Kalau memang kita di organisasi bisnis, bagaimana target kita tercapai, bagaimana bisnis kita bisa langgeng. Nah, sama, karena ujung-ujungnya bisnis. Nah, apa yang membedakan HRD dengan divisi atau departemen yang lain? Namanya aja human resource department atau people and culture, human capital. Semua ujung-ujungnya bilangnya adalah human, bilangnya adalah manusia, bilangnya adalah people. Jadi itulah peran HRD. Jadi ujung-ujungnya bagaimana membuat bisnis ini tumbuh, bagaimana membuat bisnis ini sukses, terus kemudian sustain atau menjadi legend. Komponen dalam bisnis yang paling utama adalah people. Nah, apa dari people yang pengen kita capai supaya nanti bisnis ini tumbuh? Secara sederhana, biasanya dalam dunia korporasi yang pengen kita capai dari sisi aspek people atau manusia adalah yang pertama, gampang-gampangnya bagaimana membuat people kita adalah motivated, termotivasi. Jadi dia datang kerja itu dengan penuh semangat, dia happy, dia akan melakukan kontribusi yang terbaik. Dan juga engage. Engage itu apa? Engage itu mau berkontribusi, mau melakukan apapun, entah itu arahan manajemen punya direction, dia dengan tulus dia juga akan berkontribusi. Jadi dia fully engaged, fully motivated. Ini seakan-akan teori kawan-kawan, dan memang benar-benar ini teori. Dan dari pengalaman saya di beberapa departemen, people ini yang paling susah dan paling kualitatif sebenarnya, walaupun pada akhirnya nanti kita bisa kuantifikasi. Tapi dari sisi bisnis, people ini kunci. Bisnis manapun kuncinya pasti di people. Kalau people kita punya kapasitas, bisnis kita bisa tumbuh. Tapi kalau people atau tim kita expect dia level tertentu, dia nggak punya skillnya, dia tidak termotivasi, kemudian dia nggak fully engaged dengan apa yang akan visi kita yang akan kita capai, ya bisnis akan jadi nonsens, ya percuma ya. Itulah ujung-ujungnya kenapa kita atau departemen HRD itu memerlukan peran yang sangat spesifik atau khusus. Nah, caranya apa? Ini masih sangat high level sebelum kita masuk ke teknis. Kuncinya sederhana sebenarnya, walaupun agak susah nanti diimplementasikan. Tapi ini adalah sebuah keyakinan di level korporasi, dan ini yang harus dicapai. Bahwa di suatu level, setiap people manager adalah HR manager kita. Maksudnya apa? People manager itu artinya adalah
seseorang atau posisi di sebuah organisasi yang memiliki anak buah. Jadi kalau anak buahnya walaupun itu cuma 1, ada 2, ada 5, ya, itu kalau dia sudah bisa merasa dirinya itu adalah seorang HR manager, nah itulah di level bahwa dia sudah sangat matang, dan artinya organisasi itu akan berjalan dengan baik, karena ujung-ujungnya organisasi itu adalah bagaimana membawa tim kita menuju ke visi tertentu. Kalau setiap level people manager itu sudah punya mindset maupun skill, dia sebagai HR manager juga, itu adalah titik yang dimana kita akan bisnis kita akan skill up, bisnis kita akan lari dengan cepat. Nah, itu ke arah high level. Nah, nanti saya akan menceritakan ke level teknis. Untuk menjadi seorang HR manager itu harus tahu apa aja sih. Nah, jadi HR itu banyak kawan-kawan ya. Nanti akan saya bahas satu persatu pilar-pilarnya HR itu apa, dan itu yang sebenarnya perlu dikuasai oleh people manager kita. Ketika people manager kita sudah di level itu, dunia akan lebih indah. Organisasi akan lebih autopilot, jadi nggak perlu kita bawa cambuk yang besar, ayo kamu harus marah sana, karena sebenarnya di level owner itu sudah bisa dijalankan sampai ke level-level people manager di bagian yang paling kecil sekalipun dalam sebuah organisasi. Saya akan membuat sebuah ilustrasi karena terus terang saya bekerja di 2 industri yang berbeda, di perusahaan yang berbeda juga. Saya nggak usah nyebut mereknya apa, perusahaannya apa, yang penting adalah bagaimana atau insight apa yang bisa kita pelajari dari situ. Nah, saya bekerja di sebuah perusahaan cukup singkat ya, sekitar 3,5 tahun, kemudian saya pindah lagi ke perusahaan yang berbeda sekitar 13 tahun. Jadi in total saya bekerja 16,5 tahun. Nah, yang menarik adalah ketika saya bekerja di 3,5 tahun di tempat, dan itu terjadi sekitar di tahun 2004, jadi sudah sangat lama ya. Kalau tahun ini adalah 2020, berarti sekitar 16 tahun yang lalu. Itu adalah perusahaan yang membuat memori di pikiran saya itu adalah memori-memori yang sangat indah. Jadi perusahaan ini ada di Jakarta. Kalau seandainya saya itu ketemu dengan teman-teman yang ada di sini, itu sampai sekarang itu rasanya kangen gitu, pengen ngumpul lah. Sampai sekarang kita masih aktif di Facebook, saling sapa satu sama yang lain ya. Nah, sedangkan yang di perusahaan berikutnya, walaupun saya 13 tahun bekerja di situ, keinginan untuk tetap berinteraksi dengan orang-orang di dalamnya itu hampir nggak ada. Nah, artinya apa? Perusahaan yang sudah cukup lama saya bekerja dan saya sudah keluar, dengan durasi yang singkat hanya 3 tahun itu membekas di kehidupan saya. Bahkan saya kalau seandainya perusahaan itu tidak di Jakarta ya, perusahaan itu ada di Jawa Timur, saya itu pernah berpikir bagaimana saya sudahlah bekerja di perusahaan ini aja sampai pensiun. Ya, karena di Jakarta ceritanya lain, saya karena pengen punya value bahwa saya pengen hidup sebenarnya di Jawa Timur, bukan di Jakarta. Nah, sedangkan yang perusahaan yang kedua ini, walaupun saya 13 tahun bekerja dan memang lokasinya berada di Jawa Timur, tapi secara feeling, secara emosi itu nggak punya bonding sama sekali. Nah, ini saya akan bahas dengan perspektif ke HRD-an. Di perusahaan yang tadi yang walaupun singkat dan itu sudah 16 tahun yang lalu dan masih membekas di hati saya, yang membedakan apa? Pertama dari sisi value, perusahaan ini value-nya sangat people sekali ya. Value dari perusahaan ini adalah bagaimana sejahtera bersama bangsa. Ini value yang sangat humanis, sangat people sekali. Sedangkan yang value perusahaan yang kedua ini, walaupun saya 13 tahun kerja di dalamnya dan kemudian baru kemarin saya resign, itu value-nya adalah investor, kemudian pelanggan, dan kemudian supplier. Ujung-ujungnya adalah bisnis. Jadi tidak ada ikatan emosi terhadap orang sama sekali. Itulah kenapa kosong bagi saya. Walaupun saya kerja lama tapi tetap kosong, nggak ada ikatan emosi sama sekali. Dan itu sangat krusial kawan-kawan.
Jadi kalau Anda pengen menyentuh people, ya sentuhlah people. Jadi kalau Anda punya bisnis, kalau Anda ingin tumbuh dari sisi bisnis dan menggunakan people, Anda sentuhlah mereka. Jadi bukan aspek bisnisnya terus yang diprioritaskan dan sebagainya, tapi ini adalah people. Sentuhlah people Anda, punyalah value-value yang humanis, tidak hanya sekedar bisnis. Kira-kira itu high levelnya. Nanti akan saya bahas satu persatu pilar-pilar apa aja yang terdapat di HRD system. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Ciao. Saya itu lebih rinci dibandingkan saya sendiri. Jadi waktu dia meeting dengan para HR manager itu, dia bilang, oh Hedi itu orangnya A, B, C, dia perlu dikembangkan ini, itu. Begitu saya mendengarkan dari atasan saya, gila presiden direktur ini tahu sedetail itu dari mana? Saya nggak pernah berinteraksi dengan dia.